bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah adanya korban. Aku sampai nggak berani buka video ataupun foto-fotonya. Jujur, saya baru aja mau naik kereta loh, hari Rabu. Kabut duka masih terus memayungi kecelakaan dua rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL. Pasalnya, data terakhir menyebutkan kecelakaan maut tersebut merenggut 15 korban jiwa meninggal dunia, yang mirisnya kesemuanya wanita penumpang KRL, serta 88 orang mengalami luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Upaya evakuasi terhadap bangkai kereta juga masih terus dilakukan pihak PT KAI untuk menormalkan operasional kereta baik KRL maupun kereta jarak jauh. Sementara itu, pantauan terkini tim Silet dari lokasi kejadian semalam, masih banyak warga yang berbondong-bondong datang untuk melihat langsung tempat kejadian perkara. Sedangkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, banyak air mata tumpah saat menjemput anggota keluarga yang sudah menjadi jenazah. Semoga beliau almarhumah diterima di tempat terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima. Doain ya teman-teman. Kita semua berduka atas kejadian ini. Sedih aja gitu. Kenapa sih? Karena terakhir ketemu, kenapa nggak pulang lebih malam gitu mungkin ya. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Selain warga, anggota DPR RI sekaligus aktivis perempuan Rieke Diah Pitaloka kemarin juga terlihat turut datang langsung ke TKP dan menyuarakan keprihatinan mendalamnya. Terlebih, korban meninggal dunia kesemuanya adalah wanita yang kebanyakan adalah pekerja untuk keluarga. Tentu kita mengucapkan bela sungkawa untuk seluruh korban. Kabar terakhir yang tewas ada 15 orang dengan yang terluka ada lebih dari 91 orang. Ini semua kan musibah, kalau musibah bisa terjadi di mana saja, tapi tentunya kita doakan semuanya bisa lebih baik untuk kedepannya dan untuk semuanya berhati-hati, dan sekali lagi saya berbela sungkawa yang bisa dalam-dalamnya. Sementara itu, duka mendalam juga menyelimuti pemakaman Ibu Nuryati, warga Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Tangis keluarga tak terbendung sejak jenazah tiba di rumah duka kemarin hingga prosesi pemakaman. Dalam duka, keluarga almarhumah saling berpelukan untuk saling menguatkan. Namun tetap saja, rasa duka mendalam akibat kehilangan orang tercinta membuat salah satu keluarga almarhumah sempat pingsan. Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, juga hadir guna turut menyampaikan rasa duka citanya yang mendalam. Inilah musibah yang memang tidak bisa kita hindari, tapi mudah-mudahan bisa harus segera dievaluasi. Agak terkejut saya melihat situasi gerbong perempuan hancur ya. Itu bingung saya bagaimana caranya. Berarti kan
keras, sangat keras sekali. Dari keterangan pihak keluarga, sebelum kecelakaan maut itu terjadi, almarhumah sebenarnya berniat menjenguk keluarganya di Cikarang yang tengah sakit. Almarhumah berangkat bersama anak dan cucunya dengan menumpang KRL. Tapi naas, kecelakaan maut itu terjadi dan merenggut nyawa almarhumah. Tapi beruntung, adik korban dan anaknya berhasil selamat dan dievakuasi lewat jendela. Mama itu mau ke rumah adik saya, Mas. Mau ke Cikarang. Jadi adik saya itu sakit. Mama mau jenguk gitu. Adik saya sama anaknya itu lewat jendela ya. Mama nggak mungkin lompat lewat jendela karena mama badannya besar gitu kan. Jadi kata adik saya, mama tuh di dalam, terakhir itu tinggal sisa berapa orang doang. Aku sampai nggak berani buka video ataupun foto-fotonya, saking cukup baca beritanya udah ngilu gitu, udah takut banget. Dari Cikarang, suasana duka masih menyelimuti rumah almarhumah Nur Laila, ibu guru yang juga menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan yang sama. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terlihat datang melayat dan menyerahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah serta mengangkat anak korban sebagai anak asuh. Di mata keluarga dan kerabat, almarhumah adalah sosok guru pekerja keras yang setiap hari berangkat subuh dan pulang larut malam untuk mengajar dengan menumpang kereta api. Kepergiannya terasa kian menyayat hati karena terjadi menjelang Hari Guru pada 2 Mei lusa. Peluk saya nggak apa-apa. Dia ada titipan dari Bapak 50 juta ya. Buat bekal sekolah ditabungin uangnya. Disimpan di deposito. Ya, buat nanti bekal pendidikan. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Bang. Kita sampaikan doa semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan mendapat tempat yang mulia. Dan dia meninggal setelah menunaikan tugas sebagai seorang guru. Dan tanggal Sabtu, tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, dia meninggal mendekati Hari Pendidikan Nasional. Setiap hari dari rumah jam 5. Terus dia bawa motor dari sini. Terus naiknya di Cikarang. Semacam piagam mungkin ya dari hasil wisuda S2-nya dia. Ini dari lulusan UNJ Universitas Negeri Jakarta. Sertifikat pendidikan. Menjadi guru emang terus. Pokoknya kayaknya sih belajar terus belajar kalau dia tuh. Untuk barang-barangnya belum ketemu. Tas, kalau handphonenya udah ketemu. Duka dan keprihatinan atas kecelakaan yang terjadi juga menggema luas. Sejumlah artis bahkan beramai-ramai menyampaikan rasa bela sungkawanya, sekaligus menyoroti kenyataan pahit jika kesemua korban meninggal dunia adalah perempuan yang berada di gerbong khusus wanita dalam KRL. Termasuk Inul Daratista yang sering menggunakan kereta api jika mudik ke Jawa Timur. Termasuk juga Rizky Bilar yang akan berkegiatan keluar kota minggu depan pun akhirnya memutuskan untuk tidak naik kereta dan memilih moda transportasi lain untuk bisa sampai ke lokasi kegiatannya. Turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi. Mudah-mudahan bisa keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Ya itu kan memang gerbong wanita ya, itu memang ya nggak berani banyak komentar karena aku sendiri ngalami juga setiap hari naik kereta kan. Kemarin juga naik kereta, waktu ke Tegal juga naik kereta. Jadi ya Jujur, saya baru aja mau naik kereta loh hari Rabu. Ya mudah-mudahan ada
ada satu pembelajaran yang bisa diambil oleh beberapa pihak untuk lebih untuk lebih menjaga supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini gitu. Di sisi lain, keberadaan taksi hijau yang disebut-sebut menjadi penyebab awal terjadinya kecelakaan maut ini juga terus menjadi sorotan. Berdasarkan kesaksian warga, taksi tersebut sempat mogok di perlintasan kereta sebelum akhirnya tertabrak dan terseret KRL. Kepada tim Silet, warga menunjukkan lokasi taksi hijau itu saat terseret ke tengah rel dan ringsek. Awal mula kejadian itu 8:30. Itu awal mula kereta masuk ya, 8:30. Nah, awal mulanya itu karena kejadian yang ada dari sana. Mobil Go Green yang ketabrak KRL. Nah, kereta dari arah Jakarta ke Cikarang itu ketahan. Taksi yang terindikasi menyebabkan sebagai faktor penyebab kecelakaan kereta api tadi sudah diambil oleh alat berat dan diamankan begitu. Ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa begitu, ada persoalan yang cukup serius juga terkait perizinan. Sekali lagi perusahaan taksi izin operasionalnya wajib dibekukan. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka yang sedalam-dalamnya buat musibah yang terjadi di kereta api. Kita namanya usia, namanya musibah, umur kita nggak ada yang tahu. Ya kalau dibilang was-was atau takut, ya kan nggak ada yang mau juga ya terjadi kecelakaan ya. Ya tapi saya rasa mudah-mudahan kita selalu berdoa agar selalu diberikan keselamatan kepada Allah. Mau apapun transportasinya.